Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destriana Wijianti dari kelas PAI 3C dan rekan saya Ilmama Faida dari kelas PAI 5C. Di sini kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul model pengembangan kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang diampu oleh Bapak dosen Sandi Aji Wahyu Utomo, MPDI. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian pengembangan kurikulum PAI. Mungkin dari teman-teman semua tidak asing lagi dengan kata pengembangan kurikulum PAI. Nah, pengembangan kurikulum PAI ini adalah suatu kegiatan perubahan dengan melakukan proses hubungan antara kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang tidak menyampingkan desain, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan untuk mendapatkan kurikulum yang berkualitas dan kredibel. Selanjutnya ada beberapa komponen pokok dalam kurikulum. Yang pertama tujuan, kemudian yang kedua ada isi ataupun bahan, ketiga organisasi, dan yang terakhir ada strategi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kita memiliki dua sistem pendidikan umum. Yang pertama sistem sekolah, kemudian yang kedua sistem madrasah. Sebenarnya madrasah itu ya artinya sama saja dengan sekolah. Ya, nah, sistem sekolah umum meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan sistem madrasah ialah sekolah umum yang berciri khas Islam atau Islami ya, yaitu ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Jadi ibtidaiyah itu sama dengan sekolah dasar Islam atau SDI, sanawiyah itu sama dengan SMPI, dan aliyah sama dengan SMAI. Jika sekolah ini milik pemerintah, maka namanya adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN, Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN, dan Madrasah Aliyah Negeri atau MAN. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, merancang program bahan ajar dan pengalaman belajar. Kemudian yang kedua ada karakteristik peserta didik. Yang ketiga ada tujuan yang akan dicapai, dan yang terakhir ada kriteria-kriteria untuk mencapai tujuan. Oke, selanjutnya ada yang digunakan dalam pengembangan kurikulum PAI baik itu di madrasah maupun sekolah. Ada 8 komponen. Yang pertama, model Taylor. Nah, model Taylor ini meliputi 4 langkah. Langkah yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai melalui proses kegiatan pendidikan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, menentukan pilihan bentuk proses pembelajaran menuju pencapaian tujuan yang akan dicapai. Nah, yang ketiga, menentukan pengaturan atau organisasi materi kurikulum. Yang keempat, menentukan cara untuk menilai hasil belajar. Nah, yang kedua ada model Hilda Taba. Nah, model Hilda Taba ini terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan dan menseleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, mengorganisasikan bahan kurikulum dan kegiatan belajar. Nah, yang keempat, mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum. Selanjutnya ada model Harlow-Alberti. Nah, langkah-langkahnya meliputi menentukan falsafah dan tujuan, kemudian menentukan ruang lingkup materi pembelajaran, selanjutnya menentukan kegiatan pembelajaran, menentukan sumber belajar dan alat belajar, menentukan evaluasi, dan yang terakhir ada menyusun panduan atau petunjuk tentang cara menggunakan unit sumber. Nah, selanjutnya ada model David Warwick. Kemudian yang kelima model Beauchamp. Keenam, model penembangan kurikulum berdasarkan kompetensi. Yang ketujuh ada The Administrative Model.
Apa sih the administrative model itu? Nah, model ini tuh diberi nama administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembang datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Jadi model-model pengembangan kurikulum ini digunakan dalam sistem pengolahan pendidikan ataupun kurikulum yang bersifat sentralisasi dengan wewenang administrasinya. Administrator pendidikan membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum. Kemudian yang terakhir ada the grassroots model. Apa sih the grassroots model itu, ya kan? Nah, the grassroots model adalah model pengembangan lawan dari model the administrative model, inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum datang dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Nah, model pengembangan grassroots adalah akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Mohon maaf ya. Dalam model pengembangan yang bersifat grassroots, seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Nah, kesimpulannya dari paparan di atas dapat dianalisa bahwa pengembangan kurikulum PAI adalah suatu kegiatan perubahan dengan melakukan proses hubungan antara kurikulum yang satu dan kurikulum yang lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperhatikan situasi dan kondisi dengan baik, menyampingkan desain, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan untuk mendapatkan kurikulum yang berkualitas dan kredibel. Kemudian ada 8 model-model yang digunakan dalam pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama ada model Taylor, kedua Hilda Taba, ketiga model Hallord B. Alberti, dan keempat model David Warwick, kelima model Beckham, keenam model pengembangan kurikulum berdasarkan kompetensi, ketujuh the administrative model, dan yang terakhir ada the grassroots model. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami mohon maaf yang seterus-terusnya, dan kami harapkan kritik dan saran dari teman-teman semua supaya kedepannya kami bisa mempresentasikan materi ini lebih baik seperti itu. Oke, langsung saja saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.